Alam, diantaranya adalah iklim. Iklim di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya adalah beriklim tropis. Namun ada beberapa negara yang juga memiliki iklim subtropis, yaitu negara Myanmar. Berikutnya adalah faktor geologi. Keadaan geologi suatu negara dengan kondisi tanah dan batuan penyusun. Dilihat dari sejarah pembentukan bumi, awalnya benua Asia dan wilayah Asia Tenggara merupakan satu daratan. Terpisahnya Selat Karimata dan Selat Malaka yang menandai terlepasnya wilayah Indonesia dari Asia daratan. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Meskipun demikian, hampir semua negara ASEAN memiliki potensi bahan tambang. Hanya satu negara yang tidak memiliki potensi bahan tambang, yaitu negara apa, Nak? Ya, Singapura. Kedua, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang, yaitu teknologi transportasi. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana penunjang. Makin banyak alat transportasi, makin diperlukan sarana penunjang seperti jalan raya, kemudian apalagi, Nak? Ya, terminal, stasiun, pelabuhan, dan yang paling sering dilalui adalah dengan adanya bandara. Perkembangan sarana transportasi mengubah kondisi setiap wilayah suatu negara. Lahan produktif beralih fungsi menjadi fasilitas transportasi. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang kita miliki, yang saat ini kita pakai, ya, yang ibu pakai ini adalah merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan inilah yang mengubah satu komunikasi penduduk dalam kehidupan polanya lebih cepat, praktis, nyaman. Teknologi komunikasi mengurangi interaksi penduduk secara langsung. Nah, ini sangat berpengaruh sehingga kita dapat menjalin hubungan dengan seluruh negara-negara baik di dunia maupun di Asia Tenggara. Pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara di Asia sudah menyepakati, yaitu memberlakukan MEA. Pemberlakuan MEA menyebabkan kegiatan perekonomian antara ASEAN berlangsung dinamis dan terintegrasi. Salah satu dampak pemberlakuan MEA yaitu cangkupan kegiatan ekonomi negara-negara Asia semakin luas. Kondisi tersebut terjadi karena pemberlakuan MEA menghilangkan hambatan perdagangan antara negara Asia. Pemberlakuan MEA juga menyebabkan distribusi barang semakin luas. Wilayah pemasaran tidak hanya pada dalam negeri, produk lokal dapat dipasarkan di pasar luar negeri, termasuk Indonesia. Sudah banyak sekali produk-produk Indonesia tersebar ke seluruh Asia Tenggara. Nah, kegiatan ini, pendistribusian ini dilakukan dengan kegiatan ekspor dan impor.
Elemen-elemen sentral MEA tahun 2025 kita perlu ketahui ini, yaitu menjadikan panduan kerjasama ASEAN untuk 10 tahun ke depan. Apa fokus ASEAN dalam dekade ini? Yaitu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi digital, serta green technology. Adapun pilar elemen sentral MEA 2025 sebagai berikut. Ekonomi terpadu dan terintegrasi penuh, ASEAN yang berdaya saing, inovatif dan dinamis, peningkatan konveksitas dan kerjasama sektoral. ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat. ASEAN yang mengglobal. Inilah yang menjadi pilar dalam perekonomian di tahun 2025. Selanjutnya, pengaruh konvensi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antara ruang. Apa yang dimaksud konvensi lahan? Mungkin kalian sudah tahu, pengalihan, ya. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Nah, banyak sekali pengaruhnya. Konvensi lahan biasanya dilakukan secara sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat. Pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi pemukiman. Kita lihat ya, terutama di Indonesia ada banyak persawahan dibuat menjadi pemukiman. Contohnya misalnya di daerah Bekasi sudah banyak perumahan-perumahan, real estate yang megah untuk kehidupan masyarakat. Pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi kawasan industri juga banyak. Nah, ini yang akan menunjang perekonomian kita, terutama produk-produk di Indonesia. Beberapa alasan mengapa pemilik modal mendirikan perusahaan di pinggiran kota. Yang pertama, pemilihan lahan pertanian dinilai lebih strategis untuk pembangunan industri. Kenapa kira-kira? Ya, karena cukup luas, ya. Harga lahan pertanian relatif lebih murah, persawahan itu lebih murah, akses daerah pinggiran kota lebih mudah dijangkau, dan daerah pinggiran kota lebih dekat dengan lokasi daripada bahan baku produk. Lahan pertanian semakin berkurang dan semakin sempit. Itu adalah dampak yang akan terjadi bila mengubah area pertanian menjadi industri. Kapasitas produksi pangan nasional menurun. Sarana dan prasarana pertanian tidak terpakai. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan. Jadi banyak yang jadi pekerja buruh pabrik. Ruangan terbuka hijau juga berkurang. Nah, inilah yang berdampak secara negatif terhadap perubahan area pertanian menjadi area industri. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita. Demikianlah anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah dapat belajar bersama Ibu. Kiranya ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.